Jadi untuk pelecehan seksual untuk anak-anak ini memang bukan hal yang mudah, karena ini beberapa kasus itu pelecehan seksual itu tidak orang tidak jauh dari korban, sehingga ini kadang-kadang sering ditutupi keluarga dan sebagainya. Nah, maka kita dari Kota Malang, saya di Dinas P3AP, P2KP, KB ini mudah-mudahan ini nanti punya peranan penting ya. Kita dari Komisi D ingin bekerja sama dengan baik sehingga kasus-kasus ini bisa diungkap tanpa memberikan trauma pada anak-anak. Sehingga dengan keahlian-keahlian dari teman-teman di dinas itu, saya harap kalian teman-teman itu bisa menjadi bagian dari rujukan untuk orang-orang mengadukan. Jadi kalau bisa mengadukan tanpa ada ketakutan. Karena apa? Karena yang mengadukan itu berisiko juga. Karena yang diadukan juga orang yang dikenal dan sebagainya. Ini berisiko, sehingga bagaimana yang mengadukan itu nyaman, yang diadukan juga nanti prosesnya bisa cepat, dan korban juga terlindungi, ya, terlindungi dari trauma masa depan dan sebagainya, sehingga warga itu sangat mudah untuk melaporkan kalau ada kejadian-kejadian. Ini harus sudah mulai kita. Nah, nanti dampaknya dikhawatirkan memang nanti akan ada berita banyak tentang kasus-kasus ini di Kota Malang misalnya. Itu mungkin dampaknya. Kenapa? Karena orang sudah sangat mudah untuk melaporkan dan merasa terlindungi. Ini juga akan menjadi penilaian juga. Wah, Malang ini berisiko, karena apa? Setiap hari beritanya seperti ini muncul. Ini dikhawatirkan juga lah. Maka kehati-hatian kita dalam pemberitaan dan juga dalam pelayanan dari masyarakat kepada warga Kota Malang juga perlu kehati-hatian. Pingnya memang kita juga jalan, kemudian jalan. Nah, ini kan juga teman-teman pers juga saya berharap juga ikut terlibat di dalam bagaimana mereka yang menjadi korban, ya, yang dari korban ini lebih mudah melaporkan. Karena saya yakin satgas untuk perlindungan anak ini juga sudah terbentuk sampai lini Pak, Bu, untuk satgas perlindungan anak, Bu, Niken, untuk satgas perlindungan anak sudah sampai tingkat RW, satgas untuk pelaporan sampai kelurahan, ya. Jadi kelurahan sudah ada satgas untuk melakukan pelaporan apabila terjadi permasalahan terhadap anak-anak, termasuk pelecehan seksual. Nah, ini kalau pelaporan ini merasa ketakutan, saya yakin tidak akan berani melaporkan. Nah, untuk itu bagaimana peranan pemerintah Kota Malang membuat para pelapor ini menjadi nyaman dalam melaporkan dan anak-anak berada dengan bagus, sehingga Kota Malang perlahan tapi pasti semakin nyaman untuk ditinggali anak-anak kita. Malang menjadi kota ramah anak, menjadi terwujud dengan adanya mudahnya masyarakat melaporkan apabila terjadi pelecehan seksual terhadap anak-anak atau kasus-kasus lain terhadap anak-anak. Ini saya berharap ini dari pers, kemudian dari pemerintah Kota Malang, juga dari kelurahan saling mendukung, sehingga bagaimana pelecehan seksual ini bisa tereduksi, bahkan tidak terjadi di Kota Malang. Untuk Perda Perlindungan Anak untuk sementara ini kota layak anak itu sudah kita gulirkan. Nah, ini tinggal aktualisasinya nanti, ya. Ini kan yang ini untuk hari ini kita bisa untuk saling sinergi bagaimana untuk mewujudkan perda ini untuk bisa berjalan. Dan nanti perda ramah anak ini juga nanti akan kita lihat bagaimana sinergitas antara pemerintah dengan anak-anak di lingkungannya masing-masing, seperti di kelurahan dan sebagainya. Nanti kita komunikasikan dengan OPD setempat untuk bisa memaksimalkan fungsi perda ini yang sudah kita. Tapi kalau nanti diperlukan lagi untuk perda pendukung yang lain, nanti juga akan kita kaji lagi. Ya, jadi saya mendukung apapun hukum yang sudah menjadi keputusan, karena saya yakin itu melalui proses kajian-kajian yang kuat. Dan yang jelas kalau sudah jadi produk hukum, kita juga saling mendukung untuk itu semua. Ya, jadi produk hukumnya yang kita dukung. Jadi kalau sudah menjadi produk hukum, itu jadi milik kita bersama.